Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan konfigurasi dan verifikasi network time protokol atau NTP menggunakan software packet tracer. Adapun alamat dari addressing table-nya, yang pertama untuk di PSN1 alamat IP-nya itu 209.165.200.255, dan untuk subnet mask-nya untuk semua device sama 255.255.255.0. Nah, untuk N1 sendiri adalah server dari alamat dari server PT N1-nya. Kemudian untuk routernya menggunakan router ada 2, R1 dan R2. Untuk R1 di ujungnya 226 dan untuk R2 untuk alamat IP-nya itu di ujungnya 227. Selanjutnya di bagian objektivitas atau di activity ini kita akan melakukan konfigurasi NTP R1 dan R2 ini akan mensinkronisasikan waktunya. Adapun background ataupun skenario dari pengerjaan paket tracer konfigurasi verify NTP ini, di mana network time protocol atau NTP akan mensinkronisasikan waktu hari secara waktu distribusi server dan klien. Nah, di sini juga untuk NTP ini menggunakan user datagram protokol atau UDP sebagai transport protokolnya, dan semua komunikasi NTP ini menggunakan koordinat Universal Time UTC atau tanda koordinasi universal. Ya, langsung saja ke instruksinya atau ke part-part atau ke langkah-langkah pengerjaan konfigurasi NTP ini. Di sini tersedia atau ada 3 part. Part 1 itu untuk NTP server, part 2 konfigurasi dengan NTP client, dan part 3 itu verifikasi NTP setting. Oke, langsung saja ke bagian part 1. Di bagian A itu server dari N1 ini sudah tersedia atau sudah already untuk dikonfigurasi NTP server di bagian topologi ini. Nah, untuk melihatnya kita dapat ke bagian service, kemudian ke bagian NTP. Kita coba klik bagian servernya, kemudian ke service, kemudian ke NTP. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jamnya itu sudah dikonfigurasi di bagian N1-nya itu di waktunya itu 12 bulan Oktober 2019. Di sini juga sudah untuk NTP-nya sudah on. Berarti apa yang diperintahkan sini ini sudah benar, sudah sesuai di N1-nya. Nah, selanjutnya kita di bagian B. Dari R1 kita akan ngeping ke N1 atau ke server N1 dengan menggunakan IP address dari server N1 itu sendiri, yaitu 209.165.200.225 untuk memverifikasi konektivitasnya. Dan untuk konektivitas ini harus sukses untuk proses ping-nya. Oke, langsung saja kita coba untuk ngeping dari R1 ke server N1. Buka R1, kemudian masuk ke command line, kemudian enter. Di sini langsung saja klikkan perintah ping 209.165.200, kemudian .225 dan enter. Nah, untuk ngeping dari R1 ke server N1 sudah sukses. Dan bagian C, ulangi ngeping ke N1 dari R2. Langkahnya sama seperti tadi. Klik R2, kemudian ke command line, kemudian enter.
Kemudian masukkan perintah ping 209.165.200.255. Mohon maaf, 25. Kemudian enter. Sama untuk proses ngeping dari R2 ke server N1 juga sama, sudah sukses. Langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke part 2, konfigurasi di NTP kliennya. Nah, untuk Cisco device ini kita dapat mengkonfigurasinya ke server NTP yang digunakan untuk menyinkronisasikan atau menyinkronkan jamnya. Nah, caranya dapat dilihat di bagian A. Kita akan memeriksa di bagian NTP dan pengaturan jamnya dengan perintah seperti ini. Seperti yang ada di layar ini, kita klik ke bagian R1, kemudian masukkan perintahnya itu kita harus masuk dulu ke bagian R1-nya dengan cara enable, kemudian enter. Nah, jika sudah masuk, masukkan perintah show NTP status, kemudian enter. Nah, di sini untuk NTP-nya itu belum tersedia atau not enable. Kemudian kita masukkan juga perintah show clock detail, kemudian enter. Nah, untuk jamnya juga sama, belum tersinkronisasi dengan yang dikonfigurasi di bagian N1-nya, dimana untuk jamnya di sini jamnya itu di tanggal 1/1993, sedangkan yang kita lihat di bagian server ini tadi kan untuk jamnya itu ada di tanggal 12 bulan Oktober 2019. Nah, untuk di bagian R1 ini berarti jamnya itu belum secara real time atau belum secara apa yang dikonfigurasi sebelumnya. Kita juga sama perintahnya, kita lakukan perintah ini juga sama di R2. Masuk ke R2, kemudian caranya sama seperti tadi, end dulu. Nah, jika sudah masuk, masukkan perintah show NTP status, kemudian enter. Kemudian masukkan perintah yang show clock detail, dan enter. Juga sama, sini jamnya juga sama, belum secara real time atau belum sama dengan bulan Oktober tahun 2019. Nah, jika juga sudah melakukan perintah ini, langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian B, mengkonfigurasi R1 dan R2 di NTP client menggunakan NTP server dengan perintahnya itu ada di bawah ini. Caranya sama, berarti kita masuk ke R1, kemudian kita akan masuk ke bagian konfigurasinya dengan cara konfigurasi terminal, kemudian enter. Nah, jika sudah masuk, masukkan perintah NTP server 209.165.200.225. Nah, jika sudah, enter. Jika sudah, lakukan atau ulangi proses konfigurasinya di R2 atau di router 2, klik R2. Nah, jika sini caranya sama seperti tadi, masukkan perintah terminal masukkan konfigurasi terminal, kemudian enter. Jika sudah, masukkan perintah NTP server 209.165.
200.225, kemudian enter. Nah, jika sudah, selanjutnya itu kita akan masuk ke langkah part 3 atau memverifikasi settingan NTP-nya. Dengan caranya itu kita akan mengecek di bagian jam R1 dan di R2 lagi untuk melihat, untuk memverifikasi sinkronisasinya. Caranya itu kita sama, berarti kita masuk ke R1-nya dulu. Nah, di sini juga ada catatan ketika bekerjanya router ini menggunakan PO minutes beberapa waktu lah untuk mensinkronisasikannya. Kita coba cek dulu apakah waktunya sudah sesuai sesuai dengan konfigurasi yang di UTC Oktober 12 2009. Caranya itu kita keluar dulu dari konfigurasinya dengan cara perintahkan N dan enter, kemudian masukkan perintah show clock detail, kemudian enter. Nah, di sini untuk jamnya sudah sama dengan apa yang ada di layar ini. Jamnya itu di sini untuk satuannya, untuk jamnya itu secara jam 12.7 18. Sedangkan di sini untuk jamnya 23.834. Kemudian untuk UTC-nya sama, Saturday Oktober 12 2019. Berarti dengan kata lain, jam atau waktunya sudah sesuai dengan NTP-nya atau Network Time Protocol. Kemudian kita juga dapat melihat di bagian R2-nya, masuk ke R2. Kemudian perintahnya sama seperti tadi, berarti kita keluar dulu N. Kemudian masukkan perintah show clock detail. Clock detail. Dan enter. Nah, juga sama, jamnya sudah sama dengan apa yang ada di sudah dapat dilihat di jamnya itu di R2-nya, berarti sama dengan ada yang ada di server N1-nya. Nah, kita dapat melihatlah di bagian N1-nya itu. Nah, jamnya itu sudah sama 12 Oktober 2019. Nah, jika proses pengecekan di bagian waktunya sudah sama dengan layar ini, langkah selanjutnya itu kita akan memeriksa di NTP statusnya dan NTP association menggunakan command atau perintah operasi di bawahnya ini. Berarti masuk sama ke R1, kemudian masukkan perintah show NTP status. Oke, sudah muncul untuk sinkronisasi jam ini. Statusnya 16, referensinya itu ada, referensi jam yang digunakan itu ada di server N1, yaitu yang tadi saya tunjukkan. Nah, yang ini referensinya itu NTP-nya itu jam tanggal 12 bulan Oktober 2019 menggunakan alamat IP 209.165.2025. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan perintah show NTP association. Apakah sama settingan yang sudah saya setting dengan perintah yang ada di sini? Kita klikkan perintahnya show NTP association dan enter. Nah, di sini untuk show NTP association-nya juga sama. Untuk address rep clock, stay when pole reach delay-nya juga sudah sama yang ada di layar ini. Langkah selanjutnya kita akan melihat juga di bagian
di bagian R2-nya perintahnya juga sama, masuk R2, kemudian kita klikkan perintah ini show NTP status, dan enter, sama seperti R2 berarti sudah berhasil. Dan selanjutnya show NTP association, association. Nah, sama untuk di bagian NTP association-nya sudah terkonfigurasi atau sudah sama. Nah, untuk proses untuk proses konfigurasi dan verifikasi network time protokolnya sudah selesai atau sudah berhasil. Di sini juga sudah diperlihatkan untuk pengerjaan konversinya itu 100%. Nah, di sini juga kita dapat melihat di check result-nya. Kemudian ke bagian connectivity test atau di assessment itemnya sudah checklist. Berarti untuk di bagian R1 dan R2-nya atau item komponennya itu sudah selesai. Oke, sekian dari penjelasan untuk melakukan konfigurasi dan verifikasi network time protocol. Jika ada kesalahan dalam pembahasannya ataupun kata-kata saya yang kurang tepat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.